Bahkan ayahnya Patty secara terang-terangan mengelak dengan berkata, nggak mungkin anakku ngomong kayak gitu. Kalaupun betul itu suara si Patty, dia pasti ngomong di bawah tekanan dari SLA, pasti. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal, yaitu tentang penculikan seorang gadis dari keluarga milioner bernama Patty Hearst yang terjadi di California, Amerika Serikat. Wah. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah para penjahat yang menculik si Patty ini bukan sekedar penculikan biasa gitu loh, Wak. Mereka ini adalah sekelompok teroris yang membenci pemerintah Amerika. Nah, kelompok ini menganggap bahwa pemerintah Amerika ini pro kapitalisme gitu, sedangkan mereka sendiri merupakan sekumpulan orang-orang yang anti kapitalisme dan juga anti fasisme. Nah, selama teroris tersebut menculik si Patty ini, Wak, mereka itu tidak segan-segan menebar ancaman sekaligus juga meminta tebusan dengan jumlah yang luar biasa fantastis sekali. Nah, pas permintaan mereka ini dituruti sama keluarga si Patty, mereka justru ngelunjak gitu loh dengan meminta tebusan dengan nominal yang jauh lebih besar. Namun karena memang permintaan mereka yang kesekian kali itu tidak dituruti oleh keluarganya si Patty, alhasil Patty pun disekap dan tidak diketahui keberadaannya. Sampailah 2 tahun kemudian polisi akhirnya berhasil menemukan Patty dalam keadaan baik-baik saja, Wak. Tapi plot twistnya, pada saat ditemukan Patty ini justru ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut hukuman penjara. Nah, kok bisa dia si Patty ini yang semula korban tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka? Nah, itulah dia. Makanya penasaran kalian kan sama kisah lengkapnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita membahas lebih tentang kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang siapa sih si Patty Hearst ini. Nah, jadi Wak, Patty Hearst ini memiliki nama lengkap Patricia Campbell Hearst yang lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1954 di San Francisco, California. Nah, mamanya si Patty ini bernama Catherine Wood Campbell, sedangkan ayahnya bernama Randolph Apperson Hearst. Nah, secara latar belakang, Wak, Patty Hearst ini bukan orang sembarangan loh. Gegara bapak sama mamanya ini berasal dari keluarga terpandang yang memiliki kekayaan serta kedudukan tinggi di masyarakat. Catherine Wood nih, mama si Patty, merupakan seorang sosialita dermawan yang dikenal sering mengadakan kegiatan sosial untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan selain itu, dalam karirnya Catherine ini juga pernah menjabat sebagai direktur sebuah lembaga amal gitu, sekaligus juga menjadi komisaris di sekolah swasta yaitu Crystal Springs School for Girls. Nah, di sela-sela kesibukannya, Wak, ya, Bu Catherine ini juga aktif sekali dalam menghasilkan beberapa karya seni bernilai tinggi. Dia juga diketahui sering memamerkan hasil dari karyanya itu di pameran-pameran mewah yang dia gelar secara pribadi. Jadi Bu Catherine ini betul-betul mengadakan pameran seni itu pakai uang pribadinya sendiri, Wak, yang jelas-jelas nggak murah lah pasti. Nah, dari sini kalian bisa bayangin kan sekaya apa Bu Catherine ini. Nah, itu baru latar belakang ibunya si Patty, Wak. Sementara ayahnya Patty yaitu si Randolph Hearst tadi tuh, dia juga memiliki latar belakang yang nggak kalah hebat. Nah, si bapak ini merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari kalangan keluarga konglomerat, Wak. Ayahnya Randolph atau kakeknya si Patty ini yang bernama William Hearst merupakan pebisnis sekaligus juga pendiri Hearst Corporation atau penerbit surat kabar legendaris di Amerika Serikat sejak tahun 1860-an, Wak. Nah, Hearst Corporation ini juga merupakan salah satu perusahaan media yang memiliki jaringan terbesar di dunia. Selain memproduksi berita dalam bentuk koran, Wak, perusahaan ini juga mengakuisisi banyak sekali stasiun televisi serta juga radio di kota-kota besar di Amerika. Dan selain seorang pengusaha, Wak, William Hearst ini atau kakeknya si Patty ini merupakan satu tokoh yang memiliki pengaruh kuat dalam dunia politik Amerika. Kesuksesannya dalam berbisnis dan berpolitik kemudian dilanjutkanlah itu sama putranya, siapa? Randolph Hearst ini, bapaknya si Patty. Nah, setelah dewasa Randolph Hearst pun kemudian menikah dengan Catherine Campbell, mamanya si Patty, yang sama-sama memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata kali, Wak. Dan dari pernikahan tersebut mereka pun dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya adalah Patty Hearst. Nah, setelah beranjak dewasa, Wak, Patty Hearst ini pun tumbuh menjadi seorang gadis yang sempurna kali lah. Dia memiliki paras yang cantik kali pula, ya kan? Dia banyak teman, dia banyak uang, serta segala keinginannya itu bisa dengan mudah terpenuhi. Nah, tapi Wak, walaupun dia hidup bergelimang harta, hal itu tidak kemudian membuat si Patty ini menjadi anak yang bermalas-malasan, terutama dalam akademik. Dia nggak pernah malas dalam belajar, Wak. Di mata teman-teman sekolahnya si Patty ini termasuk salah satu siswa yang sangat pintar dan selalu meraih nilai tinggi hampir di setiap pelajarannya. Dan selain memiliki keberuntungan dalam hal keluarga dan akademik, Patty Hearst ini juga merupakan gadis
gadis yang bisa dibilang ya beruntung lah dalam hal asmara. Dimana ketika dia duduk di bangku SMA, Wak, dia ini bertemulah dengan seorang guru matematika muda bernama Stephen Witt. Dan FYI, Stephen ini juga merupakan guru aktif yang rutin mengajar di kelasnya si Patty, Wak ya. Nah, Patty yang merupakan siswa teladan tentu dia jadi mudah kali akrab sama guru-gurunya kan, termasuk sama bapak Stephen ini, Mas Stephen lah mungkin soalnya masih muda, Wak. Mereka berdua kerap berinteraksi secara intens hingga lambat laun si Stephen ini pun mulai jatuh cinta sama siswanya ini si Patty. Dan ternyata, Wak, perasaan si Stephen ini tidak bertepuk sebelah tangan karena si Patty juga menyimpan rasa suka sama si Stephen ini. Nah, karena sama-sama udah jatuh cinta ya kan, mereka berdua pun akhirnya bersepakat untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih ya. Nah, setelah setahun menjalani hubungan asmara, Patty pun lulus lawa itu dari SMA kan. Dia melanjutkan lagi pendidikannya dengan berkuliah di salah satu kampus top di Amerika Serikat, yaitu University of California. Diambil tuh jurusan sejarah seni. Nah, mengetahui Patty yang udah lulus, Wak, tanpa berlama-lama si Mas Stephen ini pun langsunglah melamar si Patty dan langsung diterima dengan baik sama Patty dan juga keluarganya. Sehingga di usianya yang masih 19 tahun, Wak, Patty ini pun resmi menjadi tunangannya Stephen Witt dan mereka berencana menikah dalam waktu dekat. Sampai sini kehidupan Patty itu betul-betul terasa lengkap dan sempurna kali ya kan. Hingga kemudian, Wak, terjadilah sebuah peristiwa ekstrim yang menjungkir balikkan nasib si Patty Hearst ini. Nah, jadi, Wak, ceritanya di suatu malam tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 1974, Patty yang pada saat itu sedang bersantai bersama tunangannya si Stephen di apartemennya yang terletak di Bellevue Street, mendadak dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang cukup kencang, Wak. Kencang kan? Nah, Patty yang pada saat itu merasa ada tamu yang hendak berkunjung ke apartemennya walaupun gak santai cara ngetoknya, dia pun langsung segera membukakan pintu, Wak. Nah, ketika Patty membuka pintu dengan cepat, dia langsung disergap sama 3 kawanan penjahat yang membawa senjata tajam. Nah, Patty yang kaget dengan kehadiran mereka pun langsung berteriak lah, dia panggil Stephen, "Ah, sayang, ada apa ini?" katanya. Nah, Stephen yang mendengar teriakan Patty pun langsunglah itu berlari ke arah pintu dan berusaha untuk menarik tubuhnya si Patty yang lagi udah digenggam sama penjahat tadi. Tapi naasnya, Wak, perlawanan Stephen itu membuat mereka semakin beringas si penjahat-penjahat ini. Salah seorang penjahat ada di situ langsung menodongkan pistol ke arahnya si Stephen, sementara seseorang lainnya pun melayangkan beberapa pukulan sampai si Stephen ini terjatuh di lantai. Nah, Stephen yang pada saat itu langsung panik, dia pun langsung berteriak kencang minta tolong lah dia. Tolong kami, siapapun tolong kami," katanya. Nah, beruntungnya, Wak, salah seorang tetangganya apartemen si Patty ini yang bernama Jonas dengar tuh keributan itu. Dia pun langsung mendatangi sumber suara kan. Dan alangkah terkejutnya Jonas ketika dia mendapati Patty sama si Stephen ini dalam keadaan bahaya. Tanpa babi bu, Jonas pun langsung berusaha melepaskan Patty dari cengkraman penjahat-penjahat itu. Tapi sayangnya upayanya juga dihalangin sama si penjahat, Wak. Jonas berteriak lah, langsung dia ngancam kan, "Kalian ini siapa? Jangan macam-macam kalian ya," katanya. "Diam kau, justru kau yang harusnya jangan ikut campur," kata si penjahat. Nah, merasa mendapatkan perlawanan, Wak, para penjahat tersebut pun dengan cepat langsung melumpuhkan si Jonas sama si Stephen. Mereka melancarkan aksi kekerasan dan juga meninggalkan kedua orang itu dalam keadaan babak belur kali dengan tubuh terikat tali. Nah, setelah kondisi cukup aman tanpa perlawanan, para penjahat ini pun langsung menyeret tubuhnya Patty dan melemparkannya ke dalam bagasi mobil dengan posisi matanya si Patty itu ditutup kain. Terus sedetik kemudian mereka pun langsung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi menuju sebuah tempat persembunyian di selatannya kota San Francisco itu. Nah, dari sana lawak malam itu pun menjadi malam traumatis untuk Stephen yang mendapati bahwa tunangannya diculik sama sekelompok penjahat, sekelompok orang yang tidak dikenal. Nah, dengan kejadian ini, berita penculikan Patty Hearst yang notabene-nya adalah anak dari orang penting di California pun dengan cepat langsung menyebar luas lah kan, Wak, dan membuat heboh seluruh penjuru Amerika. Beberapa jam setelah kejadian, ratusan wartawan langsung itu berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian untuk meliput. Bahkan nih, Wak, ya, saking hebohnya kali kasus ini, para wartawan tuh sampai diriin tenda darurat gitu loh depan apartemen si Patty demi bisa mendapatkan perkembangan terbaru dari kasus penculikan itu tuh, betul-betul berkemah mereka di sana, Wak. Nah, di sisi lain, orang tua Patty yang mendengar kabar bahwa anaknya diculik oleh orang yang tidak dikenal ini jadi panik bukan main lah ya kan. Pada saat itu tidak ada satupun orang yang tahu siapa pelaku di balik penculikan si Patty ini. Polisi udah berusaha ngecek TKP dan mengumpulkan juga bukti-bukti, tapi sayangnya mereka belum menemukan petunjuk apapun, Wak. Nah, hingga 3 hari kemudian, yaitu tanggal 7 Februari tahun 1974, mulai ada nih, Wak, titik terang perihal dalang dari kasus penculikannya si Patty. Dimana sore itu salah satu stasiun radio di wilayah Berkeley melaporkan kepada polisi bahwa pihaknya ini dikirim sebuah kaset rekaman, Wak. Kaset rekaman mencurigakan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, polisi yang penasaran pun langsunglah memutar kaset tersebut kan, dan betapa terkejutnya mereka ketika tahu kalau rekaman itu berisi informasi tentang Patty Hearst, Wak. Nah, ternyata nih, selama 3 hari
hari belakangan Patty Hearst ini telah disandra oleh sekelompok teroris lokal yang dikenal sebagai SLA atau Symbionese Liberation Army. Nah, biar kalian sama-sama tahu siapa kelompok teroris ini, aku jelasin lah sekilas, Wak, ya. Nah, jadi Wak, kelompok teroris SLA ini merupakan sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai revolusioner militan gitu, yang anti terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika. Nah, teroris ini secara terang-terangan menyatakan membenci pemerintah karena mereka menganggap pemerintah itu adalah kaum kapitalis yang selalu berpihak kepada orang-orang kaya aja. Nah, kelompok teroris SLA ini Wak cuma punya 11-12 anggota aja loh, dan dipimpin oleh seorang mantan narapidana yang kabur bernama asli Donald DeVries, atau lebih dikenal dengan nama alias yaitu General Sink. Tapi jangan sepele kalian, meskipun jumlah anggotanya tuh sedikit Wak, kelompok ini kejamnya nggak main-main loh. Sebelum mereka menculik Patty, geng SLA ini diketahui sudah beberapa kali melancarkan serangkaian aksi teroris sadis sejak tahun 1973 Wak. Dan kalian tahu 1 bulan aja mereka sebelum menculik si Patty Wak, mereka baru saja melakukan penembakan di sebuah sekolah di Oakland yang menewaskan seorang tokoh penting bernama Marcus Foster. Teroris SLA ini memang dikenal bengis dan tidak segan-segan menjarah, merampok, melukai, menculik, bahkan membunuh sasarannya tuh loh Wak secara sadis. Dan parahnya lagi nih selama melakukan kejahatan itu mereka hampir selalu lolos dari kejaran aparat Wak. Makanya nggak heran mereka ini terus-terusan itu kan melancarkan teror mengerikan berikutnya. Nah, di kejahatan kali ini Wak, mereka sengaja memang menargetkan si Patty Hearst ini menjadi sasaran penculikan. Gara-gara apa? Ya karena kan si Patty ini merupakan seorang gadis keturunan milioner yang keluarganya juga memiliki pengaruh politik di Amerika Serikat ya kan. Apalagi teroris SLA ini Wak dikenal sebagai komplotan yang sangat membenci orang kaya. Makanya itulah di mata mereka si Patty ini adalah sasaran empuk. Biar kau rasa kuculi anak kau ya, biar pusing mak bapak kau, gitulah mungkin yang ada dalam pikiran mereka Wak. Dan hal ini juga diperkuat dengan ya tadi ancaman mereka kepada keluarga ya Patty melalui pesan suara yang ada dalam rekaman tuh loh. Di sana SLA memaksa keluarga Patty untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai tebusan Wak, dengan nada mengancam. Seseorang dalam rekaman itu berkata, "Hei kau orang kaya, kau keluarga Hearst, kalau kau mau si Patty ini selamat, segera berikan uang $7 juta. Kalau kau menolak, kami tidak segan-segan menghabisi nyawanya. Jadi kau pilih yang mana? Keluar duit atau selamatin anakmu?" kata mereka. By the way, $7 miliar saat itu tuh sekitar 4 miliar rupiah Wak. Saat itu. Kalau sekarang 100 miliar lebih itu. Dan di rekaman itu mereka juga berkata bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli bahan makanan yang disalurkan kepada orang-orang miskin di wilayah-wilayah California. Itu kata mereka Wak ya, entah memang betulan atau enggak tahu juga aku. Nah, mendapatkan ancaman itu, Randolph Hearst atau ayahnya si Patty ini dilanda rasa bimbang yang luar biasa. Secara uang 7 juta tuh nggak sedikit Wak. Yang kayak tadi ku bilang 4 miliar di tahun ini aja banyak kali, apalagi $7 juta tahun ini, sekitarnya tadi ku bilang 106 miliar. Jumlah ini jelas angka yang sangat besar Wak, mengingat penculikan si Patty ini terjadi di tahun 1974 ya kan. Tapi di sisi lain, Randolph ini juga khawatir akan keselamatan anaknya. Dan setelah beberapa saat menimbang-nimbang, akhirnya Randolph pun sepakat untuk membayar uang tebusan tersebut sebesar $2 juta aja, tapi cuma sekitar 1,5 miliar lah saat itu. Jadi cuma 2 juta aja gitu Wak. Randolph sengaja memang tidak memberikan sesuai nominal yang mereka minta. Dan kirimlah itu kan uangnya. Nah, setelah mendapatkan uang tebusan dari Randolph ini Wak, kelompok teroris SLA jadi geram, mereka marah. Mereka langsung mencibir Randolph dengan berkata, "Weh, kok cuma 2 juta? Kecil kali nih. Tebusan itu jauh kali dari permintaan mereka kan Wak. Dari 7 juta jadi 2 juta. Dan bukannya mereka menerima uang itu, mereka malah menambah uang tebusannya lagi sebesar $6 juta. Dari 7 juta ditambah 6 juta. $13 juta saat itu. Sampai sini Randolph jadi panik luar biasa Wak, karena dia tidak mau dipermainkan oleh para penjahat tersebut. Tapi dia nggak punya pilihan lain, sebab polisi juga belum bisa melacak di mana keberadaan si Patty Wak. Randolph terus lah itu kan mengulur-ngulur waktu dan mencoba melakukan negosiasi secara publik agar SLA ini segera membebaskan Patty dengan selamat. Tapi Wak, belum juga menemukan jalan tengahnya, tiba-tiba Randolph dan juga seluruh masyarakat Amerika dikejutkan dengan sebuah rekaman terbaru tentang perkembangan kasusnya Patty. Nah, jadi Wak, ceritanya 2 bulan sejak Patty ini diculik atau pada tanggal 3 April tahun 1974, lagi-lagi SLA ini mengirimkan sebuah kaset rekaman yang berisi pengakuan langsung dari si Patty. Rekaman pertama tadi kan berisi suara anggota kelompok SLA kan. Nah, kali ini betul-betul Patty sendiri Wak yang ngomong. Di dalam rekaman tersebut, Patty yang notabene-nya adalah korban penculikan justru mengumumkan bahwa dirinya secara sukarela memutuskan bergabung sebagai anggota kelompok teroris SLA. Hal itu berarti apa? Patty menyerahkan dirinya untuk mengikuti setiap aksi teror yang direncanakan sama SLA lah ya kan. Di dalam rekaman itu Patty dengan tegas berkata,
Aku hanya diberi dua pilihan, dibebaskan di tempat yang aman atau aku bergabung dengan pasukan mereka yang berjuang untuk orang-orang yang terampas kemerdekaannya. Dan setelah kupikir baik-baik, aku akan berjuang bersama kelompok teroris SLA itu, katanya Wak. Petty juga menekankan bahwa dia bergabung dengan kelompok teroris tersebut murni karena keinginan pribadinya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan dalam rekaman itu juga dia memperkenalkan nama barunya yaitu Tania, yang merupakan nama serupa dari kekasih tokoh sosialis Kuba bernama Che Guevara. Dan FYI, teroris SLA ini juga menjadikan tokoh-tokoh sosialis dari negara lain sebagai inspirasi organisasi mereka tuh loh Wak. Dan salah satunya itulah tadi Che Guevara dari Kuba. Itu pula pengakuan si Petty tiba-tiba tuh kalian. Pengakuan tersebut jelas langsung membuat publik semakin terheran-heran kan. Mereka jadi bertanya-tanya, ngapa si Petty ini? Kok sikapnya tiba-tiba berubah drastis? Banyaklah itu jadinya teori yang berkembang di kalangan masyarakat pada saat itu. Mereka mengira bahwa si Petty ini sudah dicuci otaknya sama kelompok teroris SLA. Dan sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa Petty ini memang sengaja aja dia mau bergabung sama para teroris yang menculiknya ini gegara dia sudah menemukan kebebasan yang tidak dia dapatkan selama menjadi keluarganya Hirsch. Nah, sementara itu orang tuanya si Petty nggak percaya dia itu sama rekaman itu. Mereka tidak percaya bahwa rekaman itu adalah murni suara dari anaknya. Bahkan ayahnya Petty secara terang-terangan mengelak dengan berkata, nggak mungkin anakku ngomong kayak gitu. Kalaupun betul itu suara si Petty, dia pasti ngomong di bawah tekanan dari SLA, pasti. Nah tapi kesangsian orang tuanya si Petty ini akhirnya terjawab oleh sebuah rekaman CCTV yang sangat-sangat mind blowing. Jadi ternyata beberapa bulan semenjak pengakuan mengejutkan itu, Petty ini diketahui terlibat dalam aksi perampokan bersenjata di sebuah bank bernama Bank Hibernia di San Francisco. Petty pada saat itu terekam kamera mengenakan pakaian serba hitam sembari memegang senapan laras panjang, dan dia berdiri di sebelahnya Singh, ketua teroris SLA tadi itu yang juga menjadi pemimpin dalam aksi perampokan si Petty ini, berdiri dia di samping si Singh. Dan dalam aksinya Petty bersama komplotan barunya ini berhasil melukai 2 orang penjaga dengan sadis serta membawa lari uang senilai $10.000 Amerika. Nah, terkuaknya rekaman CCTV tersebut langsung memicu kehebohan publik dan beberapa kali juga menjadi headline news di berbagai media pada saat itu. Dan meskipun sudah diberitakan di mana-mana nih ditambah lagi ada bukti otentik kalau Petty terlibat kejahatan, ayahnya Petty masih juga nggak percaya dia. Di depan publik Randolph ini mengatakan bahwa Petty jelas-jelas korban kejahatan, dia bukan pelaku kejahatan katanya. Nah tapi 24 jam pasca kejadian perampokan tersebut, seorang petugas polisi yang bernama Rodney Williams menerima paket berisi suara rekamannya si Petty lagi Dan dalam rekaman tersebut Petty membenarkan bahwa dirinya memang terlibat dalam aksi perampokan bank Hibernia itu, sekaligus juga membantah tudingan bahwa dia sudah diancam atau dicuci otak sama SLA. Dengan penuh amarah Petty bilang, siapa tadi yang bilang aku dicuci otak? Pernyataan konyol macam apa itu? Kok nggak tengok aku betulan megang senjata? Kalau memang aku tertekan langsung tengok aja lah si Singh di sebelah aku, orang aku pegang senjata kok itu katanya. Intinya si Petty ini ingin melumpuhkan anggapan ayahnya sekaligus juga memamerkan kejahatannya di halayak ramai itu loh Nah dari pengakuan tersebut polisi pun akhirnya langsung mengeluarkan surat perintah untuk memburu para pelaku perampokan termasuk si Petty ini sendiri Akhirnya Petty yang awalnya dicari polisi dengan korban penculikan, kini dia malah diburu sebagai pelaku perampokan. Betul-betul berubah drastis Tapi sayangnya semenjak perampokan Bank Hibernia itu, para teroris SLA ini macam vakum dulu gitu loh Dia macam berhenti sementara melakukan kejahatan supaya tidak ditangkap sama polisi. Hal ini juga dibarengi dengan fakta bahwa si Petty ini tidak pernah lagi berkomunikasi atau mengirimkan rekam suara apapun, sehingga keberadaannya ini jadi semakin misterius. Nah terus beberapa bulan kemudian tim FBI berhasil menemukan tempat persembunyiannya komplotan SLA di mana Petty ini juga diketahui tinggal bersama mereka. Ketemu di mana tepatnya. Polisi pun langsung mengerahkan pasukan untuk menggerebek markas SLA yang ternyata terletak di 1466 East Street, Los Angeles Nah sesampainya di lokasi, polisi segera langsung mengeluarkan perintah dan berkata, "Woi kau teroris, keluar kalian. Taruh senjata kalian semua kalau kalian mau selamat." Kata mereka ngepung nih. Nah tapi perintah tersebut justru dijawab dengan perlawanan berupa tembakan pistol yang diarahkan kepada para polisi. Alhasil terjadi baku tembak yang menegangkan antara kedua belah pihak ini selama beberapa jam So makin lama pertempuran senjata di antara mereka pun semakin memanas, hingga akhirnya dengan terpaksa polisi pun langsung menyalakan gas korosif yang bisa membakar tempat persembunyian mereka dan langsung menewaskan 4 teroris SLA di situ Dan di saat kobaran api melalap hampir seluruh bagian rumah, ada 2 teroris lainnya nih yang mencoba melarikan diri dari hadangan polisi Nah polisi yang melihat kejadian itu pun dengan cepat langsung melumpuhkan mereka dengan tembakan yang akhirnya
menewaskan juga keduanya. Dan dalam operasi besar-besaran tersebut diketahui total ada 6 orang anggota SLA yang tewas di tempat, wah. Termasuk pemimpin organisasi mereka yaitu si Donald DeVries tadi itu loh, atau Jenderal Singnoa, mati juga di situ. Dah, polisi pun segera langsung membawa jenazah mereka untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dan ternyata setelah dicek, wah, dari ke-6 orang teroris yang tewas ini mereka tidak menemukan jasadnya Patty Hearst. Dengan kata lain apa? Patty Hearst berhasil selamat dan dia nih udah kabur duluan sebelum petugas polisi sampai di lokasi. Kabur dia. Dan sejak saat itu Patty Hearst semakin sulit lagi dicari keberadaannya karena dia ini diketahui selalu berpindah-pindah tempat bersama anggota SLA yang tersisa. Nah, hingga akhirnya, wak, pada tanggal 18 September tahun 1975, polisi berhasil meringkus Patty Hearst di sebuah apartemen milik anggota teroris SLA lainnya yang berada di wilayah San Francisco. Dan setelah ditangkap, wak, Patty ini sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Parahnya lagi nih, dia justru mengagung-agungkan kehebatan SLA di depan polisi. Sehingga sejak hari itu, Patty yang awalnya dilaporkan sebagai korban penculikan malah diadili atas tuduhan perampokan sekaligus juga kepemilikan senjata api. Proses persidangan kasus Patty Hearst ini bisa dibilang rumit kali, wak. Kenapa? Karena ternyata, wak, kejahatan ini merupakan kasus pertama di pengadilan Amerika yang membawa isu mental health, khususnya tentang Stockholm Syndrome. Tahu kalian ini apa ya kan? Gangguan psikologis pada korban penyanderaan yang membuat si korban ini jadi simpati atau bahkan menyayangi pelaku kejahatan yang udah nyandra dia. Nah, ini aku ceritain kronologi persidangan sampai penjatuhan putusan Patty, wak, ya kalian harus tahu. Nah, jadi, wak, semenjak ditangkap, kasus Patty Hearst ini terus bergulir tuh hingga persidangan pertamanya digelar pada tanggal 4 Februari tahun 1976. Nah, pada saat itu ayahnya Patty ini menyewalah pengacara kondang yang bernama Terence Hallinan untuk membela anaknya. Nah, mendapatkan klien dengan kasus yang cukup sulit, si Hallinan atau pengacara ini pun segera langsung mengunjungi Patty di Selwa. Dan betapa terkejutnya Bapak Hallinan ini setelah dia mendengarkan pengakuan langsung dari si Patty, wak. Kalian tahu, lagi-lagi dengan santainya si Patty ini menyampaikan bahwa dirinya adalah bagian dari teroris SLA yang sudah banyak melakukan kejahatan itu, kata dia. Dan hal ini juga diperkuat dari kesaksian salah seorang kawannya si Patty yang datang mengunjungi si Patty di penjara, wak. Nah, pada saat itu Patty ini sempat berkata dengan bangga, wak, katanya, aku ini anggota teroris loh, aku udah banyak kali ngerampok dan menghancurkan orang-orang kaya yang jahat, kata dia ke kawannya. Intinya pada saat itu si Patty ini terlihat sebagai sosok pribadi yang berbeda jauh dibandingkan dirinya sebelum diculik, wak. Macam beda orang dia nih. Nah, meskipun Patty yang dulu bukanlah yang sekarang, pihak keluarga Hearst pun bersikeras agar si Patty ini tidak dihukum atas kejahatan yang memang sudah dia lakukan. Sementara itu, pengacaranya si Hallinan yang mendapati Patty masih tergila-gila dengan teroris SLA pun segera menyiapkan itu, wak, materi pembelaan untuk meringankan hukumannya si Patty. Soalnya apa? Soalnya kalau misalnya sampai jaksa tahu Patty ini ngebelain SLA, wak, jelas hukumannya makin diperberat lagi sama si jaksa. Makanya si Hallinan ini berencana untuk menyampaikan pembelaan dengan mengakui seluruh kejahatan yang memang sudah dia lakukan. Nah, tapi rupanya, wak, keluarga Hearst nggak setuju nih sama rencana pembelaan itu. Janganlah, nggak usah ngaku kau kalau misalnya anakku melakukan kejahatan itu. Lo yang nggak bisa lah, pak. Jelas-jelas ada bukti CCTV, ada juga rekaman suara si Patty. Kita ngaku aja lah biar hukumannya jadi ringan, kata Pak Hallinan. Jangan-jangan, nggak setuju saya. Orang anakku nggak salah kok. Nah, karena terus tidak sependapat, wak, akhirnya keluarga Hearst ini pun memutuskan untuk mengganti Hallinan ini dengan seorang pengacara mahal lainnya bernama F. Lee Bailey, wak. Diganti ini pengacaranya kan. Dan setelah si Bailey ini beberapa kali ngobrol bersama si Patty, dia pun balik juga nih menyusun materi pembelaan sesuai dengan keinginan keluarganya si Hearst ini. Jadi sepaham lah mereka intinya, wah. Udah dibuat tuh sesuai keinginan. Sadar. Dengarkanlah. Nah, ketika persidangan digelar, wah, atas perintah dari si Bailey, pengacara barunya ini, Patty yang awalnya berbangga hati bahwa dia adalah anggota SLA, malah justru sekarang menyangkal bahwa semua perkataan dan juga perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan secara sadar. Dengan suara lirih si Patty ini berkata, waktu itu aku diintimidasi, pak. Saya ini diancam sama mereka, pak. Ada tuh satu anggota SLA namanya Cujo.
Cujo, nah itulah dia nggak segan-segan Pak melakukan pelecehan seksual sama saya kalau saya nolak permintaannya Pak. Makanya waktu itu saya nggak bisa berpikir jernih nih dan terpaksa menuruti kemauan mereka. Intinya tuh ya, sepanjang sidang si Patty ini terus menyangkal kalau kejahatan tersebut dilakukannya secara sadar. Dan hal ini juga ternyata diperkuat dengan upaya Bailey dengan menghadirkan ahli psikiatri untuk bisa memperkuat argumentasi kliennya. Nah menurut mereka pada saat itu si Patty ini berada dalam tekanan mental yang sangat ekstrim sehingga dia ini rawan dicekoki ideologi politik SLA. Pihak pembela juga mengatakan bahwa Patty ini merupakan korban yang menderita Stockholm Syndrome atau ya tadi sebuah kondisi di mana si korban ini justru bersimpati berlebihan terhadap pelaku kejahatan. Jadi di kasus si Patty ini dia nggak membenci teroris SLA yang udah menculik dia gitu loh. Justru secara emosional si Patty ini merasa bahwa teroris tersebut sudah melakukan kebaikan kepadanya. Makanya dari tadi dibelain terus sama si Patty ya kan. Nah berbekal kesaksian psikiater dan juga bukti-bukti lainnya, pihak Patty pun tetap menyangkal bahwa kliennya ini bersalah atas kejahatan yang memang sudah dilakukan. Nah tapi seorang jaksa penuntut umum yang bernama James Browning langsung membungkam tim pembela Patty dengan menghadirkan pakar kesehatan jiwa yang lain. Pakar tersebut menyatakan keikutsertaan Patty merupakan kehendaknya sendiri sebagai wujud pemberontakan. Dan sepanjang persidangan nih jaksa Browning ini memperkuat argumennya dengan menunjukkan rekaman video di mana si Patty ini terlihat bersemangat ketika terlibat dalam aksi perampokan bank bersama dengan komplotan SLA lainnya. Di CCTV itu menunjukkan ketika mereka akan meninggalkan Bank Hibernia tadi itu Patty ini tampak tersenyum kepada pemimpin teroris si Bapak Singh tadi itu. Masa ia kok tertekan kok senyum-senyum sama pemimpin, nah kayak gitu loh. Dan selain itu jaksa penuntut juga menghadirkan bukti rekaman suara lainnya yang menyangkal pembelaan si Patty di mana dalam rekaman itu terdengar dengan jelas si Patty ini berkata, "Cujo adalah pria paling tampan dan paling lembut yang pernah aku kenal." Nah, padahal di pembelaan pengacara si Patty si Cujo ini katanya dituduh sebagai anggota teroris yang akan melecehkan dia kalau misalnya dia nggak mau bisa namanya kalau dia tidak mau melakukan apa yang disuruh sama mereka ya kan. Secara logika hal ini pun langsung membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, kok bisa kok dilecehkan tapi justru mengatakan pelakunya pria baik-baik, ganteng, tampan, lembut kali. Belum cukup sama dua bukti di atas jaksa penuntut juga membeberkan sebuah fakta baru yang sangat-sangat mengejutkan. Seperti yang aku cerita di awal tadi, sejak masa sekolah kan si Patty ini dikenal sebagai anak pintar, anak baik, serta lurus-lurus aja lah pokoknya hidupnya ya kan. Nah ternyata di balik semua sikapnya yang terlihat manis, si Patty ini pernah beberapa kali melakukan kebohongan gitu. Salah satunya, dia pernah menipu gurunya sendiri, bukan pacarnya ini ya, bukan tunangannya itu, guru lain. Jadi ceritanya katanya waktu dia masih duduk di bangku SMA si Patty ini membuat skenario bohongan dengan tujuan agar dia terbebas dari ujian sekolah. Waktu itu Patty ini memohon ke salah satu gurunya dengan tampang memelas. Dia bilang, "Bu, boleh nggak Bu aku pulang duluan, nggak fokus nih Bu aku ikut ujian Bu, soalnya mama aku baru aja divonis kena kanker, aku mau jagain mamaku di rumah sakit Bu, tolong Bu, umur mama aku udah nggak lama lagi Bu," katanya gitu. Nah si ibu yang ngerasa kasihan terhadap si Patty pun akhirnya memperbolehkan dia pulang tanpa mengikuti ujian. Berhasil dia nipu gurunya dengan alasan yang ekstrim kali tadi itu padahal mama si Patty yang sosialita tuh baik-baik aja loh, sehat walafiat tanpa menderita penyakit apapun. Nah dari situlah pengakuan Patty yang bilang kalau mamanya sakit kanker itu yang jelas cuman karangan si Patty aja. Nekat gitu loh dia bohong pakai alasan ekstrim gitu ya Allah. Nah melihat bukti rekaman CCTV, terus ada lagi rekaman suara yang memang jelas-jelas suara si Patty, ditambah lagi latar belakang kebohongannya itu, akhirnya jaksa pun memutuskan dakwaan bahwa Patty ini bersalah atas beberapa kasus yang memang sudah dituduhkan. Dan setelah sidang ditutup juri pun berunding selama 12 jam untuk menyetujui atau menolak dakwaan jaksa tersebut. Dan barulah akhirnya tanggal 20 Maret tahun 1976 Patty Hearst resmi dinyatakan bersalah dan divonis 25 tahun penjara atas keterlibatannya dalam perampokan bank, ditambah 10 tahun penjara atas kasus penembakan. Jadi kalau di total didakwa 35 tahun penjara ya kan. Tapi dari semua tuntutan tersebut, entah karena power keluarganya juga hukuman penjara si Patty ini pun malah jadi dipersingkat. Jadi cuma 7 tahun penjara saja. Dan baru aja 3 tahun mendekam di bui Patty Hearst pun mendapat pengampunan penuh dari Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Jim Carter. Dan dia pun akhirnya resmi dibebaskan di tahun 1979. Sedangkan anggota SLA lainnya yang masih tersisa juga berhasil ditangkap polisi, dan beberapa di antara mereka juga diketahui masih menjalani hukuman sesuai apa yang memang sudah mereka lakukan sampai hari ini. Dan tidak lama setelah dibebaskan dari penjara, Patty pun menikah dengan mantan pengawalnya yang bernama Bernard Shaw.
Loh kok bukannya si Patty udah tunangan sama si Stephen Wait Nadia? Kemana si Stephen tuh by the way ya? Karena itu dia Wak. Sejak kejadian penculikan si Patty, entah gimana aku juga nggak tahu detailnya dengan jelas. Tapi yang jelas siapa ini si Stephen sama si Patty ini jadi putus. Jadi pas si Patty ini ditangkap atas keterlibatannya dengan teroris SLA, dia ini memang udah dekat gitu sama si Bernard nih. Udah dekat, menikah tuh Wak mereka. Dan setelah menikah, mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu kali katanya. Dan semenjak peristiwa penculikan itu, Patty pun mendapatkan kehidupan lamanya kembali dan menjalani sisa umurnya dengan bahagia. Happy ending akhirnya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang penculikan Patty Hearst yang berakhir membuat dia mendekam sebentar aja di balik jeruji besi. Sepanjang aku bawain kasus ini, bagian mana yang paling bikin kalian terkejut Wak? Apakah menurut kalian hukuman yang diterima sama si Patty ini setimpal dengan kejahatan yang memang sudah dia lakukan? Jujur nih Wak ya, aku sendiri pun ada rasa kasihan sama si Patty ini. Bayangin aja Wak kalau kalian ada di posisi dia. Seorang gadis polos dari keluarga kaya raya kali mendadak diculik paksa dan dicekoki ideologis terorisme. Peristiwa tuh hampir aja ngancurin seluruh hidupnya loh Wak. Tapi untung pula tuh dia nggak dihukum lama-lama kali kan. Dan ya bisa dibilang ini kasusnya berakhir happy ending lah. Kalau kalian termasuk tim yang mana Wak? Tim yang percaya kalau si Patty ini melakukan kejahatan yang karena memang dicuci otaknya, atau kalian sepihak nih sama jaksa penuntut umum yang percaya kalau si Patty ini ya memang melakukan kejahatan itu atas kesadarannya sendiri, atas kemauan dia sendiri? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.